Pernah dengar bisik-bisik tetangga tentang jalan pintas menuju kekayaan? Di sebuah desa yang adem ayem, di lereng Gunung Lawu, ada satu nama yang selalu disebut-sebut, Ki Surya Geni. Konon, beliau ini bukan dukun biasa, tapi dukun sultan, yang bisa bikin kamu kaya mendadak. Bahkan lebih cepat dari sinyal 5G di pelosok desa. Kalau mau kaya cepat, datang saja ke dukun Ki Surya Geni. Begitu kata bisik-bisik warga. Cerita tentang Ki Surya ini sudah melegenda, dari warung kopi sampai grup WhatsApp ibu-ibu PKK. Katanya, beliau bisa memanggil makhluk dari dimensi lain, punya perjanjian rahasia dengan penguasa gaib pesugihan, dan apapun yang kamu minta, asal ada tumbal, pasti dikabulkan. Pokoknya, Ki Surya ini adalah solusi instan bagi mereka yang sudah mentok di dunia nyata. Tapi, tak ada yang tahu. Di balik jubah hitam legam dan asap kemenyan yang mengepul, Ki Surya sedang menghadapi masalah yang tak pernah dialami dukun manapun di muka bumi ini. Masalah yang lebih rumit dari merapal mantra 1000 bahasa, lebih pelik dari mencari tumbal yang pas, dan lebih bikin pusing dari harga cabai yang naik turun. Ki Surya sedang gagal fokus. Ya, betul sekali. Dukun sakti mandraguna ini ternyata kena virus paling mematikan di era digital. Distraksi. Ceritanya bermula saat seorang pemuda bernama Bayu datang padanya. Bayu ini tipikal generasi muda yang hidupnya penuh drama. Skripsi mandek, cicilan motor nunggak, paket data sekarat, dan warisan orang tua tinggal kenangan manis di foto album. Hidupnya berat, utangnya menumpuk, dan masa depan terasa abu-abu. Bayu sudah mencoba berbagai cara. Jualan online tapi sepi pembeli. Ikut MLM tapi malah rugi. Sampai daftar CPNS tapi selalu gagal di tes wawancara. Aku pengen kaya, Ki. Serius. Apapun akan kulakukan, kata Bayu dengan mata berkaca-kaca. Suaranya bergetar menahan beban hidup. Ia sudah putus asa melihat teman-temannya flexing di media sosial dengan mobil baru dan liburan ke luar negeri. Sementara ia masih berjuang mencari recehan. Bayu ingin sekali merasakan hidup enak, bebas dari tekanan ekonomi, dan bisa pamer di Instagram seperti yang lain. Ki Surya mengangguk pelan, matanya tajam menusuk, jubahnya hitam legam, ruangan penuh asap kemenyan yang wangi melati campur kopi susu, dan suara gamelan gaib samar-samar terdengar dari speaker Bluetooth yang tersembunyi di balik sesajen. Tapi ingat, ucapnya pelan, suaranya berat seperti kaset pita yang diputar lambat. Kalau kau minta pesugihan, harus ada tumbal. Ini bukan arisan online, ini perjanjian gaib. Bayu menggigit bibir. Ia tahu risikonya, tapi desakan kebutuhan lebih besar dari rasa takutnya. Aku siap, Ki. Apa saja, asalkan aku bisa kaya dan hidup tenang. Ritual pun dimulai. Malam Jumat, kliwon yang mencekam. Di puncak bukit kecil yang konon angker, Ki Surya mulai merapal mantra-mantra kuno. Tangannya bergerak lincah membentuk mudra dan asap kemenyan semakin tebal. Ki Surya memanggil makhluk pesugihan. Seekor babi ngepet berkepala ular dengan lidah api dan mata menyala merah menyala seperti lampu disko. Makhluk itu muncul dari balik kabut. Ukurannya raksasa, auranya mengerikan, kekuatannya tak tertandingi, dan cerewetnya minta ampun. Permintaanmu diterima, wahai manusia serakah. Tapi ingat, satu kesalahan kecil, satu saja, maka kutukan akan jatuh padamu. Jangan sampai gagal fokus. Ya, ucap sang makhluk dengan suara menggelegar, tapi nadanya seperti emak-emak lagi ngomel. Semua berjalan lancar. Pada awalnya, Bayu tiba-tiba kaya raya. Kontrak bisnis misterius datang bertubi-tubi. Barang dagangan online-nya laris manis seperti gorengan di musim hujan, dan rekeningnya membengkak tanpa henti. Rumahnya berubah megah seperti istana, mobilnya gonta-ganti setiap bulan, dan ia sering terlihat nongkrong di kafe-kafe hits sambil pamer iPhone terbaru. Warga desa heran, tapi Ki Surya hanya tersenyum simpul dari kejauhan, bangga dengan klien suksesnya. Namun, di balik keberhasilan Bayu, Ki Surya sendiri mulai terganggu. Bukan karena ritualnya yang berat, bukan karena makhluknya yang cerewet, tapi karena
Dia mulai lupa fokus utama. Awalnya cuma iseng. Saat membuka pusaka tua yang ternyata adalah tablet jadul cucunya, dia melihat iklan yang berkedip-kedip. Investasi kripto kini makin mudah, cuan besar hanya dalam semalam, dijamin auto sultan. Ki Surya yang selama ini hanya tahu cuan dari tumbal dan sesajen, penasaran. Ia pun ikut-ikutan. Dari sana, dia mulai terobsesi. Buka TikTok finansial, nonton live trading sampai subuh, ikut kelas coaching motivasi online yang janjiin passive income tanpa kerja keras. Sambil bakar kemenyan, dia scroll Shopee cari diskon jubah baru. Sambil baca mantra, dia pantau harga Bitcoin yang naik turun kayak roller coaster. Sambil layani pesugihan, dia malah mikirin follower Instagramnya yang stagnan. Hingga suatu malam keramat, ia benar-benar lupa baca mantra inti. Saat Bayu datang untuk ritual tambahan kekayaan, Ki Surya justru kelupaan. Otaknya penuh dengan algoritma TikTok, grafik saham, dan notifikasi grup WhatsApp. Dia baca mantra yang salah, yang seharusnya, "Oh penguasa gaib, datangkan kekayaan berlimpah ruah." Malah terbaca jadi, "Oh penguasa gaib, datangkan kelucuan dan ketenaran, bikin aku viral." Makhluk pesugihan muncul, tapi bukan dengan aura kekayaan. Ia datang sambil bawa kamera, tripod, dan ring light. "Ki, boleh minta tanda tangan? Aku fans berat kontenmu," katanya. Dan tiba-tiba, Bayu jadi viral. Tapi bukan karena kaya, melainkan karena jadi meme. Video ritualnya bocor entah dari mana. Diedit jadi konten lawakan. Dan wajahnya tersebar dengan caption, "Ketika niat pesugihan malah jadi seleb TikTok." Bayu murka. "Ki, kenapa hidupku jadi begini? Aku mau kaya, bukan jadi badut internet." Ki Surya bingung, keringat dingin membasahi jubahnya. Makhluk pesugihan lebih bingung lagi. Ia bahkan sempat live TikTok sambil ngakak. "Ini akibat kamu gagal fokus, Ki." Makhluk itu menggeram. Suaranya kini terdengar kecewa. "Perjanjianmu tidak sah, dan bila gagal, konsekuensinya berat. Kamu sudah melanggar aturan main alam gaib." Dan benar, dalam semalam, kekayaan Bayu hilang tak berbekas. Hartanya lenyap seperti debu, akun banknya diblokir, dan rumah mewahnya dijual paksa. Ia kembali ke titik nol, bahkan lebih parah, karena kini ia jadi bahan tertawaan seantero jagat maya. Sementara Ki Surya malah jadi bahan tertawaan makhluk-makhluk gaib. Julukannya kini, dukun distraksi atau dukun scroll. Ki Surya masih hidup, tapi kekuatannya melemah drastis. Semua karena satu hal kecil, lupa pada niat awal, terdistraksi oleh gemerlap dunia digital yang fana. Dari kisah ini, kita bisa belajar bahwa jalan instan menuju kekayaan selalu dibayar mahal. Bukan cuma soal tumbal yang mengerikan, tapi soal kehilangan arah, kehilangan kendali, dan kehilangan diri sendiri. Karena sesungguhnya, yang paling berbahaya bukanlah ilmu hitam atau perjanjian gaib. Tapi ketika ambisi bertemu distraksi, ketika kita terlalu asik dengan notifikasi dan scroll tanpa henti, dan kita kehilangan fokus untuk membedakan mana tujuan sejati, mana jebakan sesaat. Kalau kamu merasa hidupmu mulai penuh distraksi, ingatlah kisah Ki Surya, dukun yang pernah hebat, tapi akhirnya tersesat karena scroll terlalu lama. Apakah kamu pernah ngalamin hal serupa? Niatnya mau sukses, mau belajar, mau produktif, tapi malah tersesat di hal-hal yang gak penting, terjebak dalam lingkaran setan scroll media sosial, nonton video receh, atau main game online sampai lupa waktu. Tulis ceritamu di kolom komentar di bawah ini. Bagikan pengalamanmu dan bagaimana kamu mengatasi distraksi. Klik like kalau kamu percaya bahwa kekayaan sejati tak bisa dicari lewat jalan belakang, tapi lewat kerja keras, fokus, dan konsistensi. Dan subscribe channel ini jika kamu ingin lebih banyak kisah nyata penuh makna dan tawa yang bisa jadi pengingat kita semua. Semoga hidupmu dipenuhi rezeki yang berkah, bukan yang muslihat. Dan semoga kita semua tetap waras di tengah godaan dunia yang penuh notifikasi dan janji-janji instan. Yuk, mulai sekarang, matikan notifikasi yang tidak penting. Fokus pada tujuanmu, dan jangan sampai jadi Ki Surya berikutnya. Sampai jumpa di kisah nyata berikutnya yang lebih seru dan penuh inspirasi.